Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivka Amalia Damayanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana pada hari ini saya diberikan suatu kesempatan untuk mempresentasikan atau mempreview desain rumah tinggal saya. Ini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai data klien. Saya mendapatkan klien bernama Bapak Fatul Qorib. Beliau lahir di Blitar 27 Agustus 1972, di mana beliau sekarang tinggal di Lebana Residence B12 Sumbersari, Dau, Malang. Di mana Bapak Fatul Qorib ini sebagai klien menginginkan rumah tinggal yang pertama, satu, ruangan yang luas dengan pemanfaatan kaca. Yang kedua, ruang santai dengan keluarga seperti ruang makan, ruang keluarga, musola, dapur itu dekat dengan taman. Yang ketiga, di sini adanya tempat untuk kerja yang menghadap luar atau view sekitar. Dan saya mendapatkan suatu data jumlah keluarga Pak Fatul Qorib. Yang pertama 1 orang istri, dan yang kedua 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai data tapak. Jika dilihat dari tapak yang sudah saya survei sebelumnya, tapaknya mempunyai panjang 15 meter dan lebar 13 meter, bisa dilihat di sebelah sini. Dan jika dilihat dari tapaknya, lokasi tapak ini cukup berkontur. Untuk penjelasan konturnya, saya melakukan cut and fill untuk meratakan lahan yang berkontur, bisa dilihat dari gambar ini. Lah, di sini ada 2 garis merah dan garis putih. Untuk garis putih ini abjadnya A, garis merah ini abjadnya B. Untuk garis putih sendiri itu merupakan kontur tertinggi. Jadi otomatis kontur tertinggi itu akan diratakan ke B atas dan B bawah, diratakan ke kanan atas dan kanan bawah, seperti yang ada di lingkaran biru dan kuning ini, biar rata tanahnya. Selanjutnya di sini ada data tapak. Data tapak ini sudah saya rangkum menjadi satu secara singkat. Yang pertama, di sini di sebelah barat itu merupakan tanah sisa yang kemungkinan akan dibangun suatu rumah. Di sebelah utara itu terdapat suatu perkebunan tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang kemungkinan akan ditanam. Yang kemudian di sebelah selatan ini terdapat rumah tetangga berupa tembok, yang kemudian di sebelah timurnya itu juga terdapat rumah tetangga. Nah, di sini saya memiliki tagline yang bernama Coolness of Heaven Living. Kenapa sih kok bisa Coolness of Heaven Living? Jadi Coolness of Heaven Living ini, coolness-nya sendiri adalah berartikan sejuk, sesuatu ruang yang memberikan suatu kesan sejuk, tenang, asri, nyaman ketika kita di dalamnya. Dan itu coolness-nya sendiri atau kesejukannya bisa diterapkan melalui warna dalam ruang. Yang kemudian untuk heaven di sini berartikan surga. Jadi di sini saya ingin menciptakan suatu rumah tinggal yang bernuansa atau kesannya surga dengan perwujudan dari elemen atau furnitur di dalamnya. Saya akan melanjutkan mengenai konsep dasar. Konsep dasar di sini adalah suatu penerapan dari Coolness of Heaven Living. Yang pertama di sini ada warna. Untuk warnanya sendiri, saya menggunakan 4 warna secara dominan. Yang pertama ada warna Tosca. Warna Tosca mempunyai arti menenangkan. Yang kedua di sini ada warna hijau yang berarti segar dan sejuk. Yang ketiga ada warna coklat. Jadi warna coklat ini bisa membuat ruang terasa hangat, luas, dan sederhana. Yang keempat ada warna putih. Warna putih memiliki arti suci, bersih, dan elegan. Yang kemudian di sini ada karakteristik ruang dan bentuknya. Yang pertama banyak kaca atau bukaan, ruang tanpa sekat, jadi ruangan bisa terlihat sangat luas. Terus ada penghawaan alami, penghawaan yang bukan dari AC ataupun kipas. Yang keempat ada pengaplikasian warna sejuk, jadi warna Tosca merupakan salah satu warna sejuk yang akan diterapkan di beberapa ruang saja. Yang terakhir di sini ada tumbuhan hijau atau vegetasi sebagai perwujudan dari heaven tersebut.
Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai materialnya yang secara dominan. Yang pertama ada kayu kelas 2, kayu kelas 3, batu andesit, batu granit, kaca es, dan kaca reflektif. Untuk penjelasannya, ini merupakan kelas kayu kelas 2. Jadi untuk kayu merbabu merupakan kayu kelas 2 yang kemudian merbabu memiliki keawetan tersendiri dalam ruang atau bisa dibuat untuk floor atau eksterior, yang kemudian di bawahnya itu merupakan suatu jenis kayu yang sama. Di sini ada contoh batu. Ini merupakan batu andesit yang biasanya termasuk batu alam yang memang biasanya digunakan di eksterior rumah. Yang sebelah sini adalah pengaplikasian dari batu granit seperti itu. Yang kemudian di sini ada kaca reflektif. Nah, seperti ini kaca reflektif. Terus di sini ada kaca es. Jadi kaca es itu saya pergunakan untuk pembatas sekat di kamar mandi. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep tapak. Untuk konsep tapak di sini merupakan suatu peletakan dari vegetasi di sekitar tapak. Ini tapaknya, ini ada peletakan vegetasi dan lain-lain. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peletakan pagar. Untuk pagar itu saya letakkan 3 meter dari bangunannya. Untuk pagarnya sendiri itu terbuat dari kayu merbabu ataupun kayu ulin, di mana kedua kayu ini memiliki kekuatan atau keawetan tersendiri dan tahan akan rayap. Kemudian ada jalan setapak. Untuk jalan setapaknya di sini berfungsi untuk mengurangi adanya becekan, terus sebagai pijakan agar tidak memijak taman depan ini. Untuk pijakan tersendiri itu bisa terbuat dari wood plank, terus bisa terbuat dari paving stone juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampak taman sampingnya. Untuk taman sampingnya di sini saya mempunyai keinginan memberikan suatu vertical garden untuk tumbuhan sendiri bernama morning glory. Morning glory setidaknya kasarannya bentuknya seperti ini. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai konsep ruang. Untuk konsep ruangnya sendiri adalah konsep ruang yang saya tata agar pemanfaatan ruangnya cukup luas ketika kita berada di dalamnya, karena kebanyakan seseorang memiliki rumah yang luas tetapi ketika masuk tetap terlihat sempit karena kurang adanya pemaksimalan penataan ruang. Untuk pertama, saya akan memberikan gambaran kasar mengenai kamar anak. Untuk kamar anak sewajarnya ada kasur, ada ruang belajar, yang kemudian di sini ada musola. Musolanya diberikan roster untuk sirkulasi atau bergantian udaranya. Di sini ada carport plus garasinya. Kemudian di sini ada gudang. Gudang bisa diletakkan untuk barang-barang yang mungkin tidak terpakai lagi. Kamar anak 1 hampir sama dengan kamar anak 3 fasilitasnya. Yang kemudian di sini ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya ada wastafel, terus ada gantungannya, dan ini terbuat dari keramik ukuran 30 x 30. Yang selanjutnya di sini ada dapur. Terus kamar anak kedua, di sini kamar anak kedua lantainya rata-rata untuk kamar anak memiliki lantai dari PVC. Terus di sini ada garasi. Garasi merupakan untuk perletakan mobil. Yang terakhir di sini ada meja kantor. Jadi ada suatu ruang yang digunakan untuk sebagai tempat bekerja, tetapi bukan sebuah dinding yang membatasinya, jadi hanya partisi saja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep bentuk. Untuk konsep bentuknya, ini bisa didetailkan suatu fasad yang saya rancang untuk tampak depan rumah Bapak. Untuk fasadnya tersendiri, saya sudah mendetailkan mengenai material apa saja yang mungkin akan diterapkan ke dalam rumah tinggal ini. Untuk dinding luarnya itu sudah seperti biasanya, yaitu terbuat dari batu bata. Yang kemudian di sini untuk pagarnya tersendiri itu merupakan pagar kayu. Di sini saya sudah
menetapkan untuk menggunakan kayu ulin. Yang kemudian ada roster keramik saya letakkan di atas, itu untuk memaksimalkan suatu sirkulasi udara di dalamnya agar tidak lembab, karena kemungkinan rumah ini akan didempet oleh rumah tetangga dan rumah tetangga. Yang kemudian di sini untuk pintu-pintu ini saya menggunakan pintu kaca. Kenapa saya menggunakan pintu kaca? Karena dengan menggunakan pintu kaca, ruangan itu akan terlihat sangat luas. Kemudian di sini ada voidnya. Jadi tidak hanya atap. Ruangan Bapak tidak akan tertutupi dengan atap, tetapi ada tetap terbaginya. Untuk voidnya tersendiri bisa terbuat dari PVC. Yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep struktur. Konsep struktur itu merupakan adalah rangkanya sesuatu rumah tersebut. Di sini bisa dijelaskan dari gambar konsep bentuknya tadi. Untuk atapnya saya menggunakan atap genteng. Atap genteng ini atap genteng PVC. Yang kemudian ada rangka dari atap genteng ini adalah rangka besi hollow. Untuk keramiknya saya menggunakan keramik 60 x 60 cm karena ini merupakan suatu keramik yang sangat sering digunakan pada akhir-akhir ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai side plane. Untuk side plane ini merupakan gambaran genteng dari atas. Jadi untuk atap rumah Bapak, genteng rumah Bapak ini merupakan genteng pelana. Jadi genteng pelana itu kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini untuk gentengnya tersendiri. Lalu di sini ada penggunaan PVC. Ya, untuk penggunaan PVC untuk pemaksimalan cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ini untuk tamannya. Kemudian di sini ada talang air di ujung-ujung. Untuk tanda panah ini merupakan arah aliran air. Seperti itu. Lanjut di sini ada layout. Untuk layout itu merupakan lantai 1 dari atas, kelihatan lantai satunya. Kalau side plane ini merupakan kelihatan gentengnya. Kalau layout itu kelihatan denah, tetapi hanya denah lantai satunya saja. Lanjut di sini saya akan menjelaskan mengenai denah lantai satunya. Untuk detail denah lantai satunya seperti ini. Untuk pemaksimalan ruang, jadi di sini sudah saya pikirkan mulai dari cahayanya, sirkulasi udaranya, akses masuknya. Saya akan menjelaskan pertama mengenai akses masuk. Untuk akses masuknya, ketika Bapak habis dari jalan raya masuk ke carport, langsung bisa ke garasi hanya dengan membuka pagar atau sliding door seperti ini. Lalu untuk masuk ke dapur, akses dapur tidak perlu lewat depan, lewat taman, tidak perlu. Hanya saja geser pintunya, kita sudah nyampe dapur dan langsung ke kamar mandi. Kita bisa cuci kaki, kita bisa bersih-bersih. Yang kemudian di sini sudah saya desain sesuai dengan keinginan Bapak adalah memiliki kitchen set, minibar, di mana itu menjadi satu kesatuan ruang. Kemudian untuk ruang makannya sendiri itu tanpa saya sekat. Bisa dilihat di sini ruang makan, ruang keluarga, musola, dapur itu dekat dengan taman sehingga kita bisa memperoleh cahaya, kita bisa memperoleh udara secara alami karena taman ini akan lanjut ke lantai 2-nya. Ini untuk ruang tamu. Tidak saya buat terlalu lebar sesuai dengan keinginan Bapak. Jadi ruang tamu di sini berkisar hanya 3 kali 3,5 saja. Kemudian di sini teras. Untuk akses masuk dari depan di sini saya membuat teras. Jadi teras sesuai dengan yang Bapak inginkan. Sebelum ke teras ada beberapa tangga sekitar 3 atau 4 anak tangga seperti ini. Jadi Bapak bisa jalan ke sini langsung ada teras. Ini ada tangga 1, 2, 3 tangga, kemudian teras, kemudian Bapak baru masuk ke ruang tamu. Ini saya sekat. Ini sekatnya bukan tembok, tetapi ini sekatnya bukan tembok, tetapi dia partisi.
Jadi partisi bisa seperti lemari untuk menaruh mainan atau vas dan lain sebagainya. Di sini ada taman depan, dan di sini ada ruang sisa sekitar 2 meteran. Jadi untuk cahaya dari sebelah kiri itu sangat maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai denah lantai 2. Untuk denah lantai 2-nya, yang seperti saya bilang bahwa taman belakang ini sebagai wujud dari heaven-nya, wujud dari surganya. Jadi taman ini tanpa adanya sekatan plafon, langsung dari lantai 1 ke lantai 2 itu terusan. Jadi penghuni atau pengguna lantai 2 itu tetap bisa merasakan suasana taman belakangnya tersebut. Kemudian di sini ada ruang yang cukup lebar atau cukup luas. Di sini bisa menggunakan untuk bersantai dengan keluarga, membaca dan lain sebagainya. Di lantai 2 saya meletakkan 3 kamar, yaitu untuk kamar anak ke-1, kamar anak kedua, kamar anak ketiga, seperti itu. Dan di sini ada pemaksimalan balkon. Sebelum balkon di sini terdapat suatu ruang kerja. Penggunaan ini bukan ruang karena dia tidak terbatasin oleh dinding yang menghubungkannya, dia hanya partisi yang kemungkinan akan ditaruh di sebelah sini. Jadi ruang kerjanya itu kita bisa menghadapkan view keluar, yaitu dari balkon ini kita bisa tinggal sliding door aja, kita bisa tinggal geser-geser saja untuk mendapatkan cahaya yang seperti kita inginkan, mendapatkan suatu udara seperti yang kita inginkan. Kemudian di sini saya akan memberikan gambaran mengenai tampak depan rumah Bapak. Seperti ini. Untuk gambaran tampak depannya, jadi di sini ada pagar, ini carport, lantai 2, di sini ada balkon-balkon. Ini sedikit ada hiasan atau estetika yang berfungsi untuk membedakan rumah Bapak dengan rumah lain di sekitarnya. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai tampak samping. Tampak samping ini merupakan tampak dari samping ya, tampak dari samping rumah tersebut seperti ini. Nah, tuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai potongan. Potongannya ini bisa kita ambil dari depan ataupun dari samping seperti ini. Ini merupakan potongan BB, jadi potongan B min B1, B aksen, itu potongannya yang dipotong adalah dari sini ke sini. Seperti ini, dan kemudian saya terapkanlah ke dalam ruangan secara 3 dimensi. Secara 3 dimensi ini. Jadi untuk lantai satunya di sini ada kamar mandi, kemudian taman. Kita bisa melihat bahwa taman ini tanpa adanya batasan dari lantai 1 ke lantai 2, baik lantai 2 ke lantai satunya itu tanpa ada batasan. Seperti itu. Jadi di sini ada seperti air mancur, bukan air mancur ini, tapi seperti air terjun di dalam ruangan. Jadi Bapak jangan khawatir karena saya sudah memikirkan untuk resapan airnya, buangan airnya, dan maintenance-nya. Selanjutnya di sini ada suatu ruang. Ini untuk musolahnya, kemudian ini musolahnya, kemudian di sini ada gudangnya. Kemudian untuk potongannya, potongan kedua itu merupakan potongan ini, potongan depannya. Saya mengambilnya seperti itu. Bisa dilihat dari sini, ini merupakan suatu tempat untuk ruang tamu. Setelah itu ini sebagai kamar, ini juga kamar. Setelah itu di sini ada granit tile. Maksudnya granit tile ini merupakan material yang akan digunakan di balkon seperti itu. Ini ada pintu kaca geser. Di sini juga. Langsung lanjut kita ke eksterior rumah 2 lantai tersebut seperti ini. Pendetailannya. Setelah itu saya akan menjelaskan atau memperlihatkan suatu gambaran interiornya.
Untuk interiornya di sini bisa dilihat ini adalah suatu suasana ruang tamu. Jadi ruang tamu ini memiliki ruang yang bernuansa hangat tetapi tetap dengan warna ceria. Di sini warna cerianya diwujudkan dengan warna kesukaan Bapak, yaitu adalah warna toska seperti ini, biru-biru toska ataupun hijau toska. Kemudian di sini untuk lantainya saya menggunakan lantai PVC untuk menunjang kehangatan ruang tamunya tersebut. Di sini saya menggunakan sofa dan ini adanya material yang seperti Bapak inginkan, adanya material kayu iya, aluminium iya, jadi sudah saya terapkan dalam satu ruang di sini. Kemudian di sini ada desain interior kamar mandi. Untuk interiornya seperti ini. Jadi di sini ada wastafel, di sini ada kaca untuk mengaca, kemudian di sini ada suatu lemari atau rak kecil itu untuk menyimpan handuk, kemudian bau-bau ruangan, vegetasi untuk ruangan. Terus di sini ada tisu, di sini ada kloset. Dan ini keramiknya, saya memilih keramik berukuran 40 x 40 untuk kamar mandinya. Ini ada desain rak ruang keluarga, jadi untuk ruang keluarganya mempunyai desain rak seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail arsitektur. Untuk detail arsitektur itu merupakan sesuatu hal yang unik, hal yang akan saya terapkan di rumah Bapak. Yang pertama di sini bisa kita lihat, ini ada jendela lipat. Untuk jendela lipatnya itu berpusatkan dari kayu seperti ini. Kemudian kacanya itu terbuat dari kaca es, jadi Bapak jangan khawatir terkait dengan privasinya, keamanan, kenyamanan pengguna di dalamnya. Jangan khawatir karena kaca es ini merupakan kaca yang tidak sangat transparan. Kemudian di sini ada detail pintu kaca geser. Untuk pintu kaca geser ini kita tinggal menggeserkannya saja. Untuk privasinya itu kita bisa menggunakan gorden, karena dengan gorden itu kita bisa satu, ketika kita menggunakan gorden yang cukup transparan atau tipis, itu cahaya akan masuk, jadi ruangan di dalamnya tidak akan terlihat gelap. Ketika kita menggunakan gorden yang terlalu tebal, privasi di dalamnya akan tetap terjaga dan ruangan tersebut tinggal kita bisa kasih lampu-lampu, lampu tempel ataupun lampu di ruang tersebut. Kemudian di sini ada detail atap void. Untuk atap voidnya di sini, ini yang warna biru ini merupakan kaca, kacanya kaca tempered. Yang kedua di sini ada rangkanya dari besi hollow. Yang terakhir di sini ada tampak depan dari pintu rumah Bapak. Jadi di sini untuk kusennya saya memilih untuk memakai aluminium yang berwarna hitam. Jadi ini warna coklatnya hanya untuk warna sementara saja. Yang kemudian di sini untuk daun pintunya aluminium berwarna biru toska atau berwarna coklat. Tuh, nanti akan saya detailkan di gambar selanjutnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai gambar desain rumah saya yang sudah terkomputerisasi seperti ini. Pertama saya akan menjelaskan di lantai 2-nya. Nah, untuk lantai 2-nya ini saya menerapkan banyak bukaan. Jadi di sini ada kaca yang sangat besar, bertujuan agar ruangan terlihat luas dan memiliki suatu pencahayaan yang maksimal. Nah, seperti ini. Ini untuk ruang kerjanya. Jadi langsung menghadap ke depan, menghadap ke balkon. Untuk balkonnya sendiri di sini materialnya dari keramik ukuran 40-40. Materialnya adalah granit bermotif seperti marmer. Ini untuk ruang multifungsinya. Nah, seperti ini. Lanjut, untuk kemudian saya akan menjelaskan mengenai partisi. Di sini ada partisi, ini ada partisinya. Partisi saya berikan bata expose yang di finishing cat warna putih. Tujuannya agar ruang yang di dalam tetap mendapatkan udara dan cahaya alami,
tapi tidak luput dari privasi dari pengguna rumah ini sendiri. Kemudian lanjut di lantai 1. Untuk pintu lantai 1 dan garasi terbuat dari kayu yang difinishing dengan cat yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Kemudian ada carport, dan dimana pemilik atau klien menginginkan setelah carport ada tangga sekitar 3 atau 4 tangga untuk mencapai terasnya. Jadi saya wujudkan di sini. Ini ada tangganya, sekitar 4 buah anak tangga. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada taman. Taman ini merupakan wujud dari TSB-nya ya, sekitar 3 meteran untuk taman. Seperti ini. Untuk jalannya kenapa miring? Karena di sini saya menyamakan dengan data tapaknya, karena tapak rumah ini cukup berkontur. Jadi konturnya saya ambil dari lokasi tapak sesungguhnya. Nah, seperti ini. Berikut untuk gambaran dari beberapa ruangnya.